ikhwah wal akhwat, nabda dars. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nahmadullah ta'ala wa nashkuru alaihi. Kita bersyukur kepada Allah yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kemudahan sehingga bisa melanjutkan materi kajian usul kita, yang mana pada hari Senin ini kita akan melanjutkan kajian mustalah hadis. Pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan tentang ahamiyatul isnad, pentingnya sanad, yang mana sanad ini adalah karunia untuk umat ini dan juga kekhususan umat ini jika dibandingkan dengan umat yang lainnya. Pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan pula, kita baca beberapa perkataan dari ulama, di antaranya Abdullah bin Mubarak yang menjelaskan bahwasannya sanad itu adalah bagian dari agama. Seandainya tanpa sanad maka seseorang akan berbicara sekehendaknya. Demikian pula kemarin kita jelaskan perkataan Sufyan Ats-Tsauri yang menjelaskan bahwasannya sanad itu adalah senjatanya orang beriman. Jika tidak punya senjata, maka dengan apa dia akan bisa berjuang, akan bisa berperang. Terakhir adalah perkataan Ibnu Sirinnya, perkataan Muhammad bin Sirin yang menjelaskan bahwasannya ketika terjadi fitnah maka sangat penting untuk memperhatikan sanad. Diambil sanad dari ahlu sunnah dan ditinggalkan sanad dari ahli bid'ah. Kita lanjutkan sekarang. Waqad badalal muhaddisuna. Sampai sini ya. Iya, dibaca Bapak Dedi Panca. Falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Waqad balagha al-muhadditsuna ghaliyatan jubdi fi tatabbu'i al-asanida wa takassiha hatta rohalu min ajliha fil biladi wajalau fil afaqi likai yaksuru ala isnadin aw yabhasu fi isnadin sa'uba alaihim amruhu wa hadza min a'zami ni'amillahi ta'ala ala hadhihi ummah. Astauzi'ullaha syukra hadhihi ni'mah wa nas'aluhu tsabata 'alal haqq wa taufiqa lima yuqarribu minhu wa yuslifu ladaihi yumassikuna bi ta'atih innahu waliyyun hamid. Ya, syukran, barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa qad badala al-muhaddisuna ghaliyatal juhdi. Dan sungguh para ahli hadis al-muhaddisuna qad badala telah mencurahkan ghaliyatal juhdi,
telah mencurahkan usaha yang paling mahal. Usaha yang paling mahal, sesuatu yang paling berharga, fi tatabbu'il asanidi, di dalam menyelidiki sanad-sanad tatabbu, wa taqassiha, dalam memeriksanya. Jadi di sini para ahli hadis, para muhaddisuna, mereka mencurahkan seluruh kemampuan, mencurahkan seluruh apa yang mereka miliki dalam rangka untuk memeriksa, untuk menyelidiki sanad-sanad yang ada. Hatta rahalu min ajliha fil biladi. Bahkan apa? Sehingga mereka rehlah, mereka mengadakan perjalanan yang jauh, min ajliha ay min ajlil asanid, ya kan? Min ajliha min ajlil asanid, mereka mengadakan rehlah, perjalanan yang jauh itu dalam rangka untuk mencari sanad-sanad fil biladi, berbagai penjuru dunia, berbagai negara. Wajalu fil afaqi, bahkan mereka sampai apa? Keliling dunia. Keliling apa? Keliling dunia. Keliling sampai ufuk. Keliling dunia barat timur. Likaya suru ala isnadin, agar mereka mendapatkan sanad. Auliyab hasu fi isnadin sa'uba alaihim amruhu, atau untuk dalam rangka mencari sanad yang susah bagi mereka. Sehingga kalau kita perhatikan bagaimana perjuangan para ulama, ya ikhwah wal akhwat, itu ketika belajar ke berbagai negara, itu dengan berjalan kaki, dengan hanya naik kendaraan onta. Ada yang melakukan perjalanan kaki sampai kencing darah. Ada yang melakukan perjalanan sambil apa? Sambil membawa kitab-kitab yang bertumpuk-tumpuk yang banyak jumlahnya. Rehlah keliling dunia. Sehingga ketika kita melihat perjuangan para ulama dalam rehlah melakukan perjalanan jauh keliling dunia, maka kita akan paham, akan semakin semangat ya. Jarak itu bukanlah penghalang bagi kita untuk thalabul ilmi. Wa hadza min a'dhami ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah. Maka ini adalah di antara nikmat Allah yang terbesar untuk umat ini. Nastauzi Allah syukra hadhi nikmah. Maka hendaknya kita apa? Bersyukur atas nikmat ini. Wa nas'aluhu tsabata 'alal haqq. Kita memohon kepada Allah as-sabat, keteguhan di atas al-haq, wa taufiqa lima yuqarribu minhu wa yuslifu ladaihi. Kita pun ya ikhwah wal akhwat meminta taufik kepada Allah agar bisa mengerjakan amal ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, wa yumassikana bi ta'atihi, yang bisa meneguhkan kita di atas ketaatan. Innahu waliyyun hamid. Wa qad qala al-Imam An-Nawawi fil Irsyad. Wasil Bapak Abu, Bapak Dedi Panca. Wa qad qala Imam An-Nawawi fi Irsyad, ilmul hadisi ilmun syarifun yunasibu makarimal akhlaq
wa muhasinas wa syiyam mahasina syiyam wa huwa min ulumil akhirah wa min ulumid dunya wa man hurrimahu faqad hurima khairan 'aziman wa man rizqahu faqad nana fadlan jazilan. Kita ingat selalu perkataan dari Imam Nawawi berikut ya ikhwah wal akhwat, agar kita senantiasa semangat di dalam menimba ilmu hadis. Qad qala al-Imam An-Nawawi fil Irsyad, dalam kitab Al-Irsyad beliau mengatakan ilmul hadis ilmun syarifun. Ilmu hadis adalah ilmu yang mulia. Karena apa? Karena inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Mulianya suatu ilmu adalah tergantung apa yang dipelajari. Semakin yang dipelajari mulia, maka akan semakin mulia ilmu tersebut. Seperti ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kan mempelajari tentang Allah, mengenal asma wa sifat. Maka ilmu yang mempelajari tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, itu adalah ilmu yang paling mulia, ilmu tauhid. Demikian pula ilmu hadis yang dipelajari adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidahnya ya. Untuk mengetahui ilmu tersebut mulia atau tidak, inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya mulianya suatu ilmu itu tergantung apa yang dipelajari. Jadi ilmu hadis ilmun syarifun yunasibu makarimal akhlak, yang sesuai dengan akhlak yang mulia, wa mahasinas syiyam, dan juga apa? Adab yang bagus. Dan perlu diingat, wa huwa min ulumil akhirati, bahwasanya ilmu hadis itu adalah di antara ilmu akhirat. La min ulumid dunya, bukan ilmu dunia. Jadi kalau untuk mencari dunia kok lewat ilmu hadis, maka apa? Salah jalan. Apa? Salah jalan. Demikian pula kalau belajar bahasa, ingin mencari dunia lewat belajar bahasa Arab, belajar ilmu syar'i, itu juga salah jalan. Wa man hurimahu faqad hurima khairan katsiran. Barang siapa yang terhalang dari ilmu hadis, maka dia terhalang dari kebaikan yang banyak, kebaikan yang agung. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah mengatakan ya dalam kitab Muqaddimah dalam usul tafsir, kan man khurifal usul khurimal usul, kan gitu ya. Wa man ruziqahu faqad nala fadlan jazilan. Dan barang siapa diberi rizki ilmu hadis, dan kita alhamdulillah sekarang diberi rizki oleh Allah bisa belajar ilmu hadis, nikmat yang sangat besar. Barang siapa yang diberi rizki nikmat ilmu hadis, faqad nala fadlan jazilan, maka dia sungguh telah memperoleh keutamaan yang banyak, keutamaan yang besar. Dan ini adalah ciri kekhususan, ya, ciri dari ahlu sunnah. Sehingga ketika ditanya siapakah ahlu sunnah, itu ahlu sunnah mereka adalah al-muhaddisun, para ahli hadis. Karena para ahli hadislah yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Iya, Wasil. Rahimallahu man qala dinun nabiyyi Muhammadin akbaru hikman matayyatu lil fata asaru la targhabanna 'anil hadisi wa ahlihi fan ra'yu lailun wan hadisu naharu wala rubbama ghanital fata subulan huda wasyamsu basighatun laha anwaru. Wa rahimallahu man qala. Man qala huna ya ikhwah. Kalau man qala berarti ya tidak disebutkan di sini. Siapa yang man qala? Rahimahullahu man qala. Semoga Allah merahmati seseorang yang berkata. Terkadang sebuah syair itu juga banyak, ada syair namanya syair-syair khusus yang di situ tidak diketahui siapa yang pertama kali mengucapkan syair tersebut. Dinun Nabi Muhammadin akhbaru. Jadi agama Nabi Muhammad SAW itu adalah akhbar. Ni'mal matiyatu lil fata asaru. Sebaik-baik pemberian untuk seorang pemuda adalah al-asar, ilmul asar, ilmul hadis. Hadis itu kan termasuk asar juga ya. Asar Nabi, asar sahabat, asar tabi'in. Tapi biasanya kalau asar itu kalau diitlaqkan cenderung apa? Asar sahabat kan gitu. Kalau Nabi itu hadis, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La targhabanna 'anil hadis wa ahlihi. Janganlah engkau membenci, janganlah engkau jauh dari hadis dan ahlinya. Farra'yu lailun wal hadisu naharu. Kenapa ikhwah? Karena ibaratnya adalah akal, ya, pendapat itu ibaratnya adalah malam, gelap ya. Sedangkan hadis itu adalah naharu. Hadis itu adalah siang, terang benderang. Sehingga seseorang yang biasanya mendewakan atau mengunggulkan akal daripada wahyu, maka akan seperti dalam keadaan malam, dia akan tersesat. Berbeda dengan seseorang yang akalnya itu ngikut wahyu. Jadi akal itu harus tunduk kepada wahyu, jangan wahyu tunduk ke akal. Nanti malah jadi aklaniyun ya, beragama dengan akal. Masa mengusap khuf kok yang diusap apa? Atasnya. Yang kotor yang mana? Yang bawah. Seandainya agama itu dengan akal, maka niscaya apa? Niscaya mengusap khuf, bawah khuf itu lebih utama daripada yang atas kan itu ya. Laukana dinu birra'i lakana mashu asfalil khuf aula min a'la. Ya. Wala rubbama ghalital fata subulal huda. Dan terkadang ghalital fata, seorang pemuda itu salah, tersesat dari jalan hidayah. Wasyamsu bazighatan laha anwaru. Padahal apa? Padahal matahari telah terbit, padahal wahyu telah ada, padahal matahari telah terbit, laha anwaru, yang memiliki cahaya-cahaya. Fasil. Waqad qila ahlul hadits humul ahlun nabi wa innam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Syukran. Waqad qila, dan dikatakan ya ikhwah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan. Ahlul hadisi hum ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu
Jadi ahlul hadis hum ahlun nabi. Ahli hadis itu adalah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam yashabu nafsahu, meskipun tidak menyertai diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli hadis itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anfasahu sahibu, meskipun jasad mereka tidak menyertai, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi nafas-nafas mereka senantiasa menyertai. Anfasahu sahibu. Sebagaimana seseorang dikatakan, "Mas, kamu kesepian ya? Kamu kan belum punya istri. Kamu kan belum punya anak." Saya katakan, "Berarti kamu kesepian, Mas." Maka seorang pemuda tersebut mungkin menjawab, "Bagaimana aku bisa kesepian? Karena aku bersama Nabi dan para sahabatnya." Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah, Masya Allah, pemuda tersebut ternyata apa? Ternyata beliau membaca sirah Nabi, sirah para sahabat, sehingga seolah-olah hidup. Ya, jiwa mereka ya hidup apa? Seolah-olah hidup di zaman tersebut. Masya Allah. Jadi termasuk di antara kawan-kawan atau sahabat terbaik itu adalah kitab, ya ikhwah. Jadi ketika kesepian mending baca kitab. Ya, wasil. Wa qala akhar idza rumta an tatawaqqal huda fa in ta'tiyal haqqa min babihi fadak kunna qawlin wa man qalahu li qawlin nabiyyi wa ashabihi falam tanju min muhdatsatil umur bi ghairil hadisi wa arbabihi. Ya. Apabila engkau menginginkan petunjuk dan ingin mendatangi kebenaran dari pintunya, maka tinggalkanlah setiap ucapan dan siapa yang mengucapkannya. Mengapa ditinggalkan? Liqaulin nabi wa ashabi. Ditinggalkan karena menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabatnya. Falam tanju min muhdatsatil umur, maka engkau tidak akan bisa selamat dari perkara-perkara yang baru. Tidak akan bisa selamat dari bid'ah kecuali dengan apa? Dengan berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi ahammiyatul isnad wa muqaddimatun lana ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ya, mudah-mudahan memberikan semangat bagi kita untuk mempelajari ilmu hadis yang itu merupakan ilmu syarifun min ulumil akhirah, di antara ilmu akhirat, yang man khurimahu faqad khurima khairan kasiran. Barang siapa yang terhalang dari ilmu hadis, maka terhalang dari kebaikan yang banyak. Alhamdulillah teman-teman tadi sudah setoran. Ya, teman-teman yang tadi belum sempat setoran nanti bisa setorkan ke temannya, ya. Setorkan, kemudian nanti di setiap pertemuan wajib disetorkan dan wajib ditulis di buku setoran. Ya, dikasih nilai ya A, B atau C. Tidak boleh D. Karena dia artinya mengulang. Bagaimana penilaiannya? Salah 0 ada nggak salah 0? Ada ya, salah 0 sampai 2 nilainya A, dan salah berapa? Salah 3 sampai 4 B, dan salah 5 sampai 6 nilainya C. Ya, kita masuk pada
Inti dari kitab ya ikhwah, Mandumatul Baiquniyatu wa syarhuha. Tafadhal Bapak Didi Panca, Iqra. Al-Manzumatul Baiquniyatu wa syarhuha. Al-awwal, abda'u bilhamdi musalliyan ala wa Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi minaksa bin hadisi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Al-hadisu huwa ma warada 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin aw taqririn aw sifatin. Wa haddah bi tasydidid dal min had al-haddah ay ta'rifu wa tawdihu wan bayanu. Iya. Syukran barakallahu fikum. Qala mu'allif wa qala an-nazim, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Abda'u ay ashra'u wa astaftihu. Abda'u artinya apa? Saya memulai. Bilhamdi, dengan pujian. Tapi makna alhamdu di sini ya ikhwah, itu maknanya dalam. Ya, alhamdu ay as-sana. Mana as-sana? As-sana artinya pujian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya alhamdu itu adalah al-ikhbaru an mahasinil mahmudi. Mengabarkan tentang apa? Al-mahasin, kebaikan, keindahan-keindahan. Namun yang perlu ditekankan, diperhatikan di sini bahwasanya alhamdu, kata Imam Ibnu Qayyim, harus ada apa? Ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'dhimihi. Ini ya. Jadi ketika kita memuji Allah, itu harus disertai apa? Ma'al hub, rasa kecintaan. Wa ijlalihi wa ta'dhimihi, ketika kita memuji Allah harus disertai rasa pengagungan. Jadi ada mahabbahnya, ada ijlalnya, ada ta'dhimnya. Karena ya ikhwah, as-sana saja itu tidak cukup. Jadi harus as-sana di sini ma'al hub wa ma'al ta'dhim. Harus apa? Disertai rasa cinta dan rasa pengagungan. Ada enggak ikhwah seseorang muji tapi ngece? Ada ya? Ada. Ada enggak? Masya Allah, tulisanmu bagus sekali. Sampai aku nggak bisa membaca. Itu namanya apa ya? Majas ironi ya? Apa? Nyindir itu ya. Jadi terkadang seseorang memuji, kita saja ya Pak, memuji seseorang belum tentu disertai ma'al hub. Ada seseorang, orang lain memuji ya, mungkin apa? Basa-basi, atau ada udang di balik rempeyek, di balik bakwan. Dan memuji itu, kalau memuji manusia kan nggak ada takdimnya, ya biasa gitu ya, as-sana. Jadi memuji Allah itu ma'al hubbi wa ta'dim. Sehingga ketika kita sholat, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi apa? Ketika alhamdu, kita harus tumbuhkan rasa cinta, mahabbah di situ. Ada apa? Mahabbah wa ta'dhim. Sehingga 3 ayat pertama surat Al-Fatihah itu terkumpul 3 rukun ibadah. Kan alhamdulillahirabbil alamin itu kan apa? Mengandung mahabbah. Karena memuji Allah itu akan apa? Akan menimbulkan mahabbah. Ar-Rahmanir Rahim
roja, rasa harap. Maliki yaumiddin, al-khauf, lengkaplah. Al-mahabbah, ar-roja, wal-khauf, ini yang dinamakan rukun ibadah. Ketika beribadah harus ada 3 ini. Mahabbah, roja, wal-khauf. Ibaratnya adalah seekor burung. Ya. Mahabbah itu adalah kepala burung tersebut, sedangkan roja dan khauf itu adalah kedua sayapnya. Ini makna apa? Alhamdu. Abda'u bilhamdi musalliyan. Ini kenapa nasab ini? Jadi kita sisipin nahwunya ya. Belajar mustalah apa? Juga belajar nahwu. Kenapa nasab ini? Bapak Edi Prasetyo. Masya Allah. Mana sahibul halnya? Iya, fa'ilnya abda'u. Bagus. Ya, abda'u bilhamdi musalliyan mansubun li'anahu hal. Sahibul halnya mana? Dhamir mustatir takdiruhu ana. Kan abda'u ya, abda'u. Abda'u musalliyan. Musalliyan itu berarti isim apa? Isim fa'il. Masdarnya apa? As-salatu, ya kan? As-salatu. Kalau secara masdaran itu apa namanya? Tasrif kan shalla yusalli tasmiyah, ya kan? Tapi musalliyan itu maknanya as-salatu. Ya kan? As-salatu, as-salawat. As-salatu fil lughah bimakna ad-du'a. As-salatu secara bahasa maknanya apa? Doa. Dan sholawat kepada Nabi itu terbagi menjadi 3 macam. Ini yang harus kita pahami biar tidak salah paham ya. Sholawat kepada Nabi itu ada terbagi menjadi 3 macam. Kalau sholawat Allah kepada Nabinya maknanya apa? Iya, as-sana'u indal malaikah. Indal malail a'la. Jadi apa? Pujian di hadapan malaikat. Ini makna apa? Sholatullahi ta'ala ala nabi. Maknanya apa? As-sana'u indal malaikah. Kalau sholatul malaikah, sholawatnya malaikat berarti apa? Nah, para malaikat berselawat kepada Nabi. Maknanya apa? Masih ingat Pak Fikih kemarin? Maknanya adalah sholawatnya malaikat kepada Nabi. Maknanya apa? Masa memuji juga? Ya, ad-du'a. Maknanya adalah ad-du'a. Kalau sholawatul adamiyin, sholawatnya manusia kepada Nabi maknanya apa? Iya, bagus. Istighfar. Istighfar lahu. As-sana, ad-du'a, al-istighfar. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin. Ya, Muhammad sebaik-baik Nabi, ursila yang diutus. Muhammadin khair itu apa? Diddus syar. Khair nabiin ursila. Wadi, sekarang wadi. Ma makna wadi ya ikhwah? Wadi ay wahadihi.
wa hadhihi min aqsamil hadisi iddah. Ini adalah di antara aqsam. Aqsam itu adalah juz'un, nau'un, ya kan? Dari kismun ya. Aqsam jamak dari apa? Kismun. Kismun maknanya apa? Juz'un, nau'un. Al-hadis, sedangkan apa makna hadis? Dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan di sini, huwa ma warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis adalah setiap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang datang dari Nabi? Min qaulin, baik perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn. Mana takririn ya ikhwah? Persetujuan, ya, penetapan, au sifatin. Sifat di sini adalah sifatin khuluqiyah wa khalqiyah. Sifat ada berapa? Ada dua, yaitu sifatun khalqiyatun wa khuluqiyatun. Tulisannya sama ya? Sama, bacanya beda. Jadi jangan dibaca sifatun khalqiyah wa khalqiyah. Nah, salah ini ya. Sifatun khalqiyah ini sifat apa? Sifat fisik. Jadi hadis-hadis itu kan ada yang menjelaskan apa sifat fisik Nabi. Wa khuluqiyah berarti apa? Akhlak. Di ikhwah jangan salah baca, kadang dibaca khalqun, kadang khuluqun. Ya. Sifatun khalqiyah wa khuluqiyah. Ini adalah definisi dari hadis. Ketika ujian harus bisa semua ya. Masa nggak tahu definisi apa? Hadis. Nanti ada yang menjawab hadis adalah perkataan Nabi. Dapat nilai berapa nih? 1/4 ya? Iya. Perkataan Nabi ya so kita ya. Kan nggak hanya perkataan Nabi ya. Tapi apa? Ma warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin. Ya. Ini definisi dari hadis. Wadi minak samil hadisi iddah. Ma makna iddah? Iddah maknanya adalah majmu'ah. Apa? Majmu'ah. Apa majmu'ah? Kumpulan. Jadi iddah maknanya adalah majmu'ah. Karena di sini beliau an-nadhim yang membuat bait syair ya, bait mandumah itu akan membawakan beberapa bait mandumah yang menjelaskan berbagai macam hadis. Bahkan beliau di sini nanti akan menjelaskan berapa bait di sini. Ini akan disebutkan di akhir-akhir bait. Ya. Yang mana beliau membawakan di sini 34 baitan. Berapa? 34 bait. Ya, dan di sini 34 bait. Wa kullu wahidin ata wa haddah. Wa kullu wahidin maksudnya adalah wa kullu nau'in min hadhil anwa, dan masing-masing macam-macam dari jenis-jenis hadis ini ya akan apa? Akan datang apa? Penjelasannya ya. Wa haddah. Sehingga di sini ayyuhal ikhwah, wahaddah itu bitasydidid dal. Jadi ketika membaca jangan wahdah ya. Tapi nama wahaddah nih.
Bitasdidid dal, dengan mentasdid huruf dal. Jadi minal had, dari al-haddu. Oh ini al-had. Al-haddu artinya adalah at-ta'rifu, definisi, wa tawdihu wal bayan, dan penjelasan. Jadi al-had maknanya apa? At-ta'rif wa tawdih wal bayan. Sehingga maknanya adalah, dan inilah macam-macam hadis, ya, min aqsamil hadisi iddah, ya, berbagai macam hadis, pembagian hadis yang banyak, ya, majmu'ah itu kan banyak, dan setiap bagian akan datang penjelasannya, akan datang perinciannya, definisinya. Paham ya ikhwah dua bait ini? Insya Allah ketika kita paham dua bait ini, insya Allah apa? Hafalan tersebut akan semakin kuat. Sahih? Ya, insya Allah ya. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa di min aqsamil hadisi iddah wa kullu wahidin ada wa haddah. Ya, dilanjutkan Bapak Dedi Panca. Awwaluha as-sahihu wa famattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'ad yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. As-sahihu huwa al-hadithu alladhi ittasala sanaduhu bi naqlin adli ad-dhabiti an mislihi ila muntahahu min ghairi syuzuzin wala illatin. Iya, syukran, barakallahu fikum. Bait mandumah yang ketiga, yang ini tugas besok menghafalkan bait ketiga dan keempat. Awaluha ay awalul aqsam. Awalul aqsam. Awaluha ay awalul aqsam atau awalul anwa, ya. Jenis yang pertama, jenis hadis yang pertama adalah apa? As-sahihu. As-sahihu maksudnya adalah al-hadisus sahih. Awaluha as-sahihu. Yang pertama adalah as-sahihu, yaitu hadis sahih. Sehingga di sini beliau An-Nazim, ya, fadhal, itu membawakan hadis yang pertama. Jadi Al-Imam Al-Baiquni memulai dengan hadis sahih. Karena kenapa? Karena hadis sahih itulah hadis yang terpenting. Karena ad-din, agama kita itu berkaitan, ya, tergantung dengan hadis sahih tersebut. Demikian pula Al-Imam Al-Baiquni itu membawakan hadis sahih itu menjadi yang pertama. Karena apa? Karena tingginya kedudukan hadis sahih, ya, di hadapan para muhaddisin wal fuqaha. Ini alasan kenapa Al-Imam Al-Baiquni membawakan yang pertama adalah hadis sahih. Karena hukum-hukum syariat, fikih-fikih, ya ikhwah, itu semua adalah tergantung dengan apa? Hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Wahwa mattasal isnaduhu. Yang pertama, hadis sahih itu adalah hadis yang bersambung sanadnya. Mattasal isnaduhu wa lam yashudda, yang bersambung sanadnya, wa lam yashudda aw yu'al,
dan tidak ada syad dan ilahnya. Ini definisi dari hadis sahih. Kalau sahih ini secara lughah dia isim apa ini? Sahih. Sahih, sahihun. Sifat apa? Sifat musyabahah. Dari fa'ilun minasihah ya. Jadi syarat yang pertama adalah matasala isnaduhu, harus bersambung sanadnya, walam yashudda, tidak syad, au yu'al, tidak ada ilah. Ini 3 ya. Yarwihi adlun, syarat keempat, diriwayatkan oleh seorang yang adil. Dhabitun, syarat yang ke-5. An mislihi, ya, an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yang mu'tamad, yang dipercayai ya, yang dipercayai dalam apa? Dalam dhabitnya, hafalannya, kekuatan hafalan dan penukilannya. Sehingga di sini beliau memberikan penjelasan as-sahihu huwal hadisul ladzi ittasala sanaduhu. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, sehingga sanadnya tidak terputus. Jadi nyambung antara A dan B itu bersambung. Jangan sampai antara rawi itu tidak bertemu, tidak hidup sezaman. Ini menunjukkan bahwasannya sanad tersebut terputus ya. Jadi syarat yang pertama adalah ittisal ya. Ittisal itu adalah lawan dari inqita'. Inqita' artinya terputus ya. Binaqlil adli dhabiti an mislihi, yang dinukil oleh, diriwayatkan oleh rawi yang adil. Adil itu berarti apa? Adil itu berarti ada syarat-syaratnya ya. Adil itu berarti dia seorang muslim dan apa? Dan seorang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah. Al-dhabit, apa makna al-dhabit? Yang kuat hafalannya. An mislihi, dan dari semisalnya, ila muntahahu, sampai apa? Sampai akhirnya. An misli ila muntahahu, dari, jadi apa? Dari awal sanad, dari awal rawi sampai yang terakhir, sampai sahabat, itu apa? Rawinya harus apa? Adil dan dhabit, kuat hafalannya. Jadi harus memang ketika untuk mengetahui itu hadis sahih atau tidak, itu harus dicek rawinya satu persatu. Dari contohnya gurunya Imam Bukhari, langsung ya, gurunya Imam Bukhari sampai sahabat. Berarti apa? Gurunya Imam Bukhari sampai sahabat itu adalah apa? Rawinya, perawi hadisnya itu adil dan apa? Dhabit, kuat hafalannya. Ya. Berarti harus dicek satu per satu.
min ghairi syududin, tidak syad. Nanti insyaallah akan kita jelaskan apa itu syad. Wala illatin, dan tanpa illah. Di sini nanti ada penjelasannya ya. Ya, dilanjutkan Bapak Didi Panca. Misalu qala al-Bukhari fi sahihi hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik ibn Shihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bit tur. Ya, wasil. Fahadzal haditsu sahihun bitawaffuri jami'i syurutis sihhati fi isnadihi siqatan wa ittisalan wa adamu syududin aw illatin. Iya, syukran barakallahu fikum. Misaluhu ay misalu hadisis sahih. Contoh hadis sahih adalah qala al-Bukhari fi sahihihi. Imam Bukhari berkata dalam kitab sahihnya. Kitab sahih Al-Bukhari. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Berarti Abdullah bin Yusuf ini siapa? Gurunya Imam Bukhari. Qala akhbarana Malikun. Dari hadatsana itu kan lafadz ya, hadatsana berarti telah mengabarkan kepadaku. Akhbarana juga sama ya. Secara makna hadatsana dengan akhbarana itu apa? Sama. Namun kalau kita belajar rinci ilmu mustalah hadis, nanti ada perbedaan antara lafadz hadatsana dan akhbarana. Ada apa? Ada perbedaannya nanti. Qala akhbarana Malikun, telah mengabarkan kepada kami Malik an Ibn Shihab bin Muhammad bin Shihab Az-Zuhri an Muhammad ibni Jubair ibni Mut'im an abihi. Abihi di sini namanya siapa ya, ikhwah? Abihi ini siapa maksudnya? Abihi berarti nama bapaknya siapa ini? Iya, Jubair. Kan an Muhammad ibni Jubair ibni Mut'im. Berarti an abihi namanya berarti Jubair ya. Qala, beliau berkata, berarti yang berkata ini siapa? Jubair bin Mut'im ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bit-tur. Saya mendengar Rasulullah SAW membaca dalam salat maghrib surat Tur. Jadi teman-teman ketika maghrib silahkan baca surat Tur. Ada sunahnya kan? Ya. Surat Tur. Sampai selesai? Nanti keburu bisa. Tur ya. Fahadal hadisu sahihun. Hadis ini adalah hadis apa? Sahih. Kalau kita mungkin belum belajar belajar mustalah hadis, kenapa sahih? Oh, jelas ini kan dalam Sahih Bukhari. Ya mesti apa? Sahihnya. Kalau ingin penjelasan lebih rinci apa? Kenapa sahih? Li tawaffuri jami'i syurutis sihah fi isnadihi. Karena terpenuhinya seluruh syarat-syarat hadis sahih ya fi isnadihi, dalam apa? Sanadnya. Sehingga untuk menilai hadis itu sahih atau tidak dilihat sanadnya. Inti ya, sanadnya.
Meskipun nanti kita juga bisa menilai hadis itu sahih atau tidak dilihat dari mana? Matanya. Contohnya apa? Contohnya kalau ada matan suatu hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka jelas hadis tersebut apa? Hadis yang lemah. Ini kalau pertentangan benar-benar nggak bisa dijamakkan loh ya. Dan juga bukan nasih mansuh gitu ya. Yang secara asal kan nggak mungkin hadis bertentangan dengan apa? Al-Quran. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Atau antara hadis yang satu dengan hadis yang lain bertentangan. Yang istilah nanti syad ya. Litawafuri jami'i syuruti sihah fi isnadihi. Apa syaratnya di sini? Siqatan. Apa ikhwah? Siqah. Rawi ini siqah. Kalau siqah artinya apa? Terpercaya. Berarti siqah itu ya adlun dhabitun. Siqah. Rawi yang terpercaya, yang adil dan yang dhabit hafalannya. Bukan rawi yang dhaif. Siqah. Wattisalan dan sanadnya bersambung. Wa adama syududin wa illah, tidak ada syak dan tidak ada illah. Ya, apa definisinya? Ya, satu persatu, monggo, Osil. Al-ittisal huwa sama'u kullu rawin minar rawi alladzi yalihi. Ya, yang dinamakan ittisal itu adalah apa? Sama'u kulli rawin. Masing-masing setiap rawi itu mendengar minar rawi alladzi yalihi, ya, dari rawi yang sebelumnya. Jadi apa? Setiap rawi itu mendengar dari rawi yang sebelumnya. Itu namanya adalah ittisal. Kalau tidak mendengar berarti apa? Munqati. Berarti sanadnya terputus. Ini ya, jadi nanti kalau ujian mana ittisal, ittisal itu adalah sama'u kulli rawin minar rawi alladzi yalihi. Masing-masing rawi itu mendengar dari rawi yang sebelumnya. Terus al-isnad wa silsilatur rawati al-musilati li nassil hadis. Iya. Apa definisi isnad? Nanti kalau ditanya, "Ma mana isnad?" Isnad huwa asanad. Wah, ini dijawab dengan apa? Dengan apa? Sama ya. Al-isnad huwa as-sanad. Al-isnad huwa silsilatur ruwah. Silsilatur ruwah. Ar-ruwatu itu adalah jamak ar-rawi. Jadi kalau ditanya apa jamaknya ar-rawi ya ikhwah? Ar-ruwatu. Jadi ar-ruwatu adalah para rawi. Jadi yang dinamakan isnad adalah silsilatur ruwah, silsilahnya para rawi, al-musilati atau musilatu? Al-musilatu. Jadi yang menghubungkan ini bukan rawi tapi silsilahnya. Silsilatur ruwati al-musilatu linasil hadis. Silsilah rawi yang menghubungkan, yang menyampaikan kepada nas hadis. Apa itu nas hadis? Matan. Ya kan? Nas hadis apa? Matan. Jadi silsilah para rawi yang menghubungkan ke nas hadis, matan hadis. Ya, Wasil.
Waqad yuradu bi idafatul hadisi ila qailihi wa yu'raful muradu bil bil qara'ini ini wa yusamma fi ba'dil ahyan as-sanad wa yutlaqu kullu minhuma 'ala al-akhir ila al-akhir illa an ta'tiya qarinatun tadullu 'ala khilafi dzalik. Iya. Waqad yuridu bihi maknanya apa? Bihi dhamirhi kembali ke mana? Isnad, bagus. Waqad yuradu bil isnad, dan terkadang yang dimaksud dengan sanad adalah apa? Dengan isnad apa? Idhafatul hadis ila qailihi. Terkadang isnad bermakna apa? Menyandarkan hadis kepada yang mengucapkan. Isnad itu kan asnada yusnidu ya. Isnad menyandarkan. Ya, menyandarkan apa? Menisbahkan atau menyandarkan hadis kepada yang mengucapkannya. Tapi itu kan bukan secara dalam ilmu mustalah hadis ya. Isnad. Wa yu'raful muradu bil qara'in, dan sesuatu ya yu'raful murad, dan mana yang dimaksud itu diketahui dengan qarinah, dengan indikasi-indikasi. Wa yu'raful murad, jadi yang dimaksud itu yang mana? Itu diketahui dengan adanya qarinah. Dengan adanya apa? Indikasi-indikasi. Jadi untuk mengetahui makna isnad ini maknanya apa, ya dilihat dari qarinahnya, indikasinya apa, bagaimana sighahnya, siap kalimatnya. Wa yusamma fi ba'dil ahyan as-sanad, dan terkadang al-isnad itu juga disebut apa? As-sanad. Wa yutlaqu kullun minhuma 'alal akhar, maknanya sama ya ikhwah, secara asal dimutlakkan ya masing-masing keduanya kepada yang lain, maksudnya maknanya sama. Al-isnad ya sanad. Illa kecuali anta tiya qarinatun, ada suatu qarinah, ada suatu indikasi tadulu ala khilafi dzalik, yang menunjukkan perbedaan antara keduanya. Ini makna apa? Makna isnad atau makna sanad. Silsilatur ruwah al-musilah linasil hadis. Ada pertanyaan ya ikhwah? Oke, fadhal. Idhafatul hadis ila qailihi, hadal hadis qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadal qaul qalahu sahabi, aw hada qalahu alladhi qalahu tabi'in. Jadi menandarkan siapa yang mengatakan. Itu namanya apa? Asnada yusnidu. Menyandarkan apa? Idhafatul hadis itu berarti menjelaskan hadis ini siapa yang mengucapkan. Gitu ya. Perkataan ini siapa yang mengucapkan. Paham ya? Makna dari apa? Idhafatul hadis ila qailihi. Idhafatul hadis ila qailihi adalah menyandarkan, mengabarkan, menjelaskan perkataan ini siapa yang mengucapkan. Ila qailihi. Paham ya? Ya. Terus berikutnya asyudud. Fadhal Bapak dari Panca. Asyudud huwa riwayatul rawi an-maqbul mukhalifan man huwa aula minhu imma adadan au tausiqan. Iya. Apa yang dimaksud dengan asyudud? Yang mana kita sering mendengar istilah hadis syadz, gitu ya. Sering mendengar istilah hadis ini syadz. Apa itu syadz?
huwa riwayatur rawil maqbuli. Ini yang pertama. Syadz adalah atau syudud itu adalah riwayatnya seorang rawi yang makbul. Rawi yang makbul ini bagaimana? Rawi tersebut ya adil, ya dobit secara asal kan gitu. Ya kan? Jadi riwayatnya rawi yang diterima mukhalifan, menyelisihi man huwa aula minhu, menyelisihi yang lebih utama. Dalam hal apa? Imma adadan, menyelisihi yang lebih banyak. Contohnya ada satu siqah tapi hadisnya menyelisihi 5 siqah yang lainnya. Gitu ya. Ada hadis seorang rawi yang siqah menyelisihi hadisnya apa? 5 siqah yang lainnya. Ini berarti apa? Syadz secara adat. Atau apa? Atau tausiqan. Kalau tausiqan berarti bukan bilangannya. Jadi tausiqan berarti apa? Ada rawi yang siqah itu menyelisihi hadisnya rawi yang lebih siqah darinya. Saya ulangi apa? Riwayatnya seorang siqah itu menyelisihi riwayat rawi yang lebih siqah darinya. Kan siqah itu kan bertingkat-tingkat ya. Ya, jadi yukhalifu man huwa awsaq minhu. Paham ini ya? Itu makna syadz. Jadi syadz itu bisa kalah karena bilangan. Satu siqah tapi riwayatnya berbeda dengan 5 siqah. Atau secara kuat kekuatan siqahnya ya. Ada rawi yang sebenarnya siqah tapi hadisnya menyelisihi apa? Menyelisihi hadis yang dari rawi yang lebih siqah darinya. Ini namanya syadz. Oh, hadis ini syadz karena rawi ini menyelisihi hadisnya rawi fulan karena apa? Karena si fulan itu lebih siqah, lebih terpercaya daripada rawi ini. Yeah? Asal nggak bisa diterima ya hadis syadz meskipun dia. Iya, secara asal tidak bisa diterima karena apa? Karena tidak bisa dijamakkan. Tidak bisa dikompromikan. Kalau bisa dikompromikan, itu berarti namanya bukan mukhalifan. Tidak menyelisihi ya. Jadi yang dikatakan menyelisihi ini benar-benar gak bisa dikompromikan, gak bisa dijamakkan. Kan gitu. Makanya hadis menggerak-gerakkan jari ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan hadis menggerak-gerakkan jari itu syadz. Karena apa? Menyelisih rawi-rawi yang siqah yang lainnya. Karena kan jika ditinjau dari bilangan kan yang menjelaskan menggerak-gerakkan jari kan lebih sedikit, ya kan? Daripada yang menyebutkan tidak menggerak-gerakkan jari. Sehingga sebagian ulama hadis berpendapat apa? Syadz. Karena apa? Karena menyelisihi ya rawi-rawi siqah yang lainnya yang tidak menyebutkan menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Tapi ulama yang berpendapat menggerak-gerakkan jari itu sunnah itu berpendapat apa? Ini bukan syadz. Tapi ini adalah apa? Ini bisa dikompromikan. Ini namanya ziyadah makbulah. Ziyadatul ilm, gitu ya. Jadi kalau yang menganggap ini sunnah, maka ini tidak ada mukhalafah, tidak menyelisihi. Jadi rawi-rawi yang siqah yang lainnya itu tidak menyebutkan menggerak-gerakkan jari bukan berarti apa? Bukan berarti menyelisihi kan gitu. Dan nanti apa? Juga kita dapati lagi nanti dalam doa-doa contohnya subhanallah doa ketika wudhu ya. Seperti apa?
Ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apakah mukhalafah? Doa ketika adzan innaka la tukhliful mi'ad, itu tambahan itu bagaimana? Diterima atau tidak? Ya. Ini makna dari syad. Oke, makna dari syad, riwayatul rawil maqbul mukhalifan man huwa aula minhu. Ya, tinggal nanti illah, al-adl dan dobit insyaallah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Ya, syukran ya ikhwah. Jadi yang penting kita paham dulu 5 syarat hadis apa? Sahih, dan kita pahami makna dari 5 syarat tadi. Ya, apa itu ittisal dan apa itu apa? Syudud dan seterusnya. Demikian ya ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa PR-nya bait ketiga dan keempat. Ya, kita cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.